Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fauzia, SPD. Saya merupakan guru bimbingan konseling di SMP Negeri 173 Jakarta Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Unika Atmajaya, Jakarta. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran bimbingan klasikal yang bertemakan ubah insecure menjadi bersyukur. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya kalian? Iya ya. Tadi ada wawancara. Kalian udah sempat sarapan ya? Iya. Masih lapar ya? Dibuka dengan doa. Ketua kelas Adara, silakan disiapkan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini apakah ada yang tidak masuk? Sekretaris siapa? Iya, mana? Ada yang mau masuk kan? Masuk semua, Bu. Oke, bagus. Hari ini masuk semua, berarti pembelajaran bisa kita mulai. Pada pagi hari ini kita akan memulai materi baru. Seperti yang kalian bisa lihat di depan, coba tolong dibaca. Ubah insecure jadi bersyukur. Oke, ubah insecure jadi bersyukur. Sebelum kalian mengetahui apa itu insecure dan bagaimana caranya untuk kita ubah insecure jadi bersyukur, yang pertama, Buzi akan jelaskan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan pada pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menyimpulkan pengertian insecure dengan tepat. Kamu mengetahui apa itu insecure, bagaimana ciri-cirinya insecure, lalu setelah itu, setelah melakukan diskusi kelompok, nanti kamu akan ada diskusi kelompok. Peserta didik dapat menjelaskan dampak buruk insecure dengan benar. Lalu selanjutnya untuk tahapan ketiga atau tindakannya, peserta didik dapat menerapkan cara mengatasi perasaan insecure dengan menonton tayangan video. Oke. Ya. Sip, seperti biasa. Pertama kali sebelum memulai pelajaran atau masuk materi, kita akan lakukan ice breaking buat Buzia tahu bahwa pada pagi ini walaupun kamu masih lapar atau ngantuk dan lain, apakah kamu fokus pada pelajaran pagi ini atau malah mikirin aduh nanti istirahat kira-kira makan siang apa ya gitu ya. Oke, kita mulai. Seperti biasa, kalau kalian tahu apa gambarnya, angkat tangan dan sebutkan namanya. Ya,
Oke. Itu jawabannya susunan makalah. Oke, kenapa susunan makalah? Di situ kan ada gambar kotak susu, terus di dalamnya ada tulisan N gitu, terus ada kata M sama A, terus ada gambar koala yang O-nya dicoret jadi kala ditambah H. Jadi kalau disusun itu susunan makalah. Oke, mantap. Ya, Akela. Jawabannya piring kotor. Piring kotor. Oke, kenapa? Itu tuh kan ada buah pir di dalam ring jadi piring, terus ada huruf K, itu ada obor, B-nya diganti T jadi kotor, piring kotor. Oke, gitu. terima kasih. Yang ketiga siapa? Ya oke, ini apa? Itu jawabannya minuman soda. Oke, Itu kan kenapa? ada mie. Mie. Terus kuman, Ya. itu kayaknya diganti sama N, jadi numan. Numan. Terus ada sofa, F diganti sama D. Iya, minuman soda. Oke, good job. Oke, udah ya main gamenya ya. Oke, kita masuk ke materi. Sip. Ya, pertama kali kalian dengar tadi materi dia yang mengenai insecure, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Ya, dari Akila boleh. Kurangnya percaya diri pada seseorang. Oke, good job, bagus. Selain itu siapa lagi? Selain kelompok satu, coba yuk Aderin. Kurang apa? Oke, ketidakpuasan pada diri sendiri. Oke, good job, bagus. Yang lainnya yang cowok deh, yang cowok coba. Yuk, Dimas. Oke, seseorang yang belum bisa menerima keadaannya. Bagus nih jawabannya semuanya. Oke, sekarang kita bahas secara teori. Ya, siapa yang mau baca? Insecure adalah perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa cemas, takut, dan tidak percaya diri. Makna dari kata insecure sendiri ialah sebuah keadaan atau perasaan gelisah, cemas, takut, atau tidak aman yang dialami oleh seseorang. Kondisi-kondisi tersebut pada dasarnya ialah sebuah kondisi wajar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kondisi tersebut berubah menjadi tidak wajar ketika seseorang mengalaminya secara terus-menerus. Kondisi ini bisa menyebabkan seseorang menjadi malas berinteraksi dengan lingkungan sosialnya atau bahkan kerap kali menaruh perasaan curiga terhadap orang lain. Oke, ya. Seperti kalian sudah sebutkan, seperti rasa tidak percaya diri, ketidakpuasan pada diri sendiri, terus belum menerima kekurangan diri, itu tuh bagus banget. Tapi pada hakikatnya insecure itu adalah tidak aman, gitu kan? Kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kita translatekan adalah perasaan tidak aman. Nah, ada perasaan gelisah, cemas dan lain-lain. Dan sebenarnya kalau di sini dibahas adalah kondisi yang wajar. Kenapa wajar menurut kamu? Insecure tuh wajar nggak sih sebenarnya? Kenapa kira-kira wajar? Karena nggak semua orang itu sempurna, nggak ada orang yang Oke, tidak ada yang sempurna. Oke, kalau kita bahas, sebenarnya manusia itu didesain oleh Tuhan dengan sebagus mungkin, sesempurna mungkin adalah untuk ada rasa ingin berkembang, ya kan? Kita sebagai individu pasti pengen lebih baik dari yang sebelumnya. Makanya perasaan insecure itu muncul. Misal, kamu merasa bahwa kelas 7 MTK kamu selalu bagus nih, tapi di kelas 8 tiba-tiba kok MTK gue jelek ya. Kamu akan mulai merasa insecure. Itu wajar nggak? Wajar, oke. Dengan kayak gitu kamu akan merasa bahwa ada perubahan yang ingin kamu lakukan, gitu kan? Tapi tidak wajar ketika mengalaminya terus menerus. Jadi dipikirin terus kayak gue nggak bisa MTK, gue nggak bisa MTK, tapi nggak dilatih-latih ya, percuma aja ya kan? Sama misalnya bagi perempuan mungkin insecure masalah, ih temen gue kayak mukanya mulus, glowing, splendid, semering gitu ya kan? Sedangkan kok gue jerawatan dan lain-lain. Tapi kamu hanya mikirin itu, kamu tidak berusaha untuk memperbaikinya, atau mungkin kamu jadi lebih sering cuci muka kah, atau melakukan perawatan yang sesuai usia kamu ya, kayak cuma pakai sunscreen, cuci muka, nggak usah pakai foundation, dan itu malah nutupin bukan memperbaiki diri gitu. Jadi rasa insecure itu wajar, tapi kalau terus menerus itu malah bahaya. Itu cenderung kamu akan merasa bahwa setiap kamu ke tempat baru kamu merasa kayak, ih gue nggak usah dateng deh, nanti gue dibilangin lagi muka gue lagi jerawatan, atau misalnya badan gue lagi nggak bagus, atau dan sebagainya. Jadi rasakan insecure itu akan bahaya jika itu terus menerus terjadi dan kamu tidak ada usaha untuk memperbaikinya, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri. Seorang mengalami insecure. Pertama, sering membandingkan diri dengan yang lain karena mereka merasa tidak percaya diri dan tidak yakin dengan kemampuan dirinya. Kedua, menghindari berinteraksi dengan orang lain
orang yang sedang merasa insecure akan cenderung minder dan memiliki kepercayaan diri yang turun, sehingga mereka selalu merasa membutuhkan pengakuan dan pujian atas apa yang mereka lakukan dari orang lain. Gitu ya. Nah, next. Bu Zia akan ada video. Oke, kamu simak videonya. Kadang ketika jalan kehidupan sehari-hari, kita ngerasa cemas atau takut sama lingkungan yang akan dihadapi. Nah, ketika kamu ngerasain hal itu terus-menerus dan sampai ngerasain segala hal, mungkin lagi insecure adalah kan ketika kamu merasa cemas, takut berlebihan sama sesuatu hal, bisa ke lingkungan lo atau ke orang lain, sehingga itu jadinya selalu melakukan sesuatu dengan berhati-hati banget gitu. Tapi yang cukup sering dirasain adalah ketika lo ditawarin sebuah pekerjaan. Pertanyaan tersebut ke diri lo sendiri dan jawaban lo adalah tidak merasa berharga. Disitulah perasaan insecure jadi muncul. Mungkin itu jadi bertanya-tanya. Jadi kalau lo muncul berarti gue berharga orang lain. Betulnya dia nggak sesimpel itu sih. Albert Einstein tuh nggak ngomong gini dengan melakukan hal ini tiap hari. Jadi masukin gambaran diri lo yang positif ke alam bawah sadar lo. Sampai ketika lo merasa insecure lo otomatis akan ingat hal-hal baik yang udah lo lakuin. Nah, kenapa saya insecure ini? Gue harap video ini bisa membuat lo belajar dan berkembang lebih baik sampai 100% dari setiap harinya. Tapi kalau lo terlebih, daftar aja ke webinar gue, nanti kita bisa bahas. Oke, ya. Dari video yang sekitar 7 menit tadi, ya oke. Apa ya insight yang kalian dapatkan? Apa kesimpulan yang kalian dapatkan? Ya, Renya. Jadi kalau yang video tadi saya menyimpulkan setiap orang punya kebutuhan masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Kita harus menghargai kekurangan dan dua kelebihan kita. Kalau misalnya kita insecure, jangan jadikan kekurangan kita itu kayak Kelemahan. ya. Oke, ya. Terus yang Bu Zia tangkap ya dari video itu adalah tadi Albert Einstein pernah ngomong apa kalimatnya? Semua orang itu jenius. Terus? Oke, ya, itu tuh deep banget loh menurut Bu Zia. Salah satu quotes yang sangat deep banget. Dimana semua anak, semua individu itu jenius, pintar, sempurna sebenarnya. Tapi kalau kamu nilai ikan dengan cara dia manjat pohon kayak monyet gitu, misal ikan sama monyet dibandingin nih kayak lomba manjat pohon, yang menang tuh monyet, apakah ikannya bodoh? Enggak kan, malah gila kan kalau nyuruh ikannya untuk bisa manjat pohon. Ya seperti itu gitu. Jadi jangan pernah misalnya kamu merasa kamu kurang di satu hal, bukan berarti kamu satu individu kamu bodoh gitu. Enggak gitu. Kamu cari lagi di mana, di bagian mananya kamu bisa dan kamu bisa mengembangkan diri kamu dan lain-lain. Jadi pentingnya untuk menjaga bahwa diri kamu tuh sendiri sebenarnya berharga gitu. Siapa yang mau membicarakan tentang rasa insecure-nya? Ya, boleh, Mon. Aku suka bandingin diri sama teman latihan aku karena aku latihannya sama, tapi kok waktu larinya bagusan dia, aku tetap jelek aja walaupun latihannya banyak. Jadi suka kayak, kok gue gak bisa sama kayak dia sih, padahal latihannya udah sama gitu. Oke, berarti kamu di bagian kamu sering membandingkan diri kamu dengan teman kamu. Oke, selanjutnya siapa? Lagi? Ya, Adara, boleh? Kan biasanya kalau perempuan cenderung lebih ke fisik. Jadi karena saya memang pernah mengalami rasa insecure dengan kakak saya, karena memang kakak saya memiliki wajah yang mungkin lebih dari saya. Jadi ketika orang melihat kakak saya dan saya membandingkan, ibu Tian kakaknya, ih cantikan kakaknya. Jadi itu membuat kepercayaan diri saya itu lebih menurun. Oke, ya, gitu ya. Oke, sekarang kita lakukan diskusi di link Jamboard. Udah Bu Zia taruh di WA kalian ya, di WA grup kelas. Oke, Bu Zia jelasin ya cara mainnya ya. Mungkin ada beberapa yang belum. Oke, linknya Jamboard di download dulu. Satu kelompok boleh pakai satu handphone aja. Jadi nanti kalian diskusi, hasil diskusinya kalian taruh di sticky notes. Kalau di laptop kan taruh adanya di sini nih ya, sticky notesnya ya. Kalau di handphone ada di paling pojok kanan. Kamu pilih sticky notes, kamu tulis kamu kelompok berapa, lalu sebutkan jawabannya setelah dari hasil diskusinya. Sampai sini paham?
Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke, ya. Yang slide pertama, sebutkan contoh atau ciri-ciri seseorang mengalami insecure. Semua kelompok sudah menuliskan hasil diskusinya. Siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Berdiri, sayang. Shirley. Sebagai perwakilan, saya akan menyebutkan contoh ciri-ciri seorang mengalami insecure. Pertama-tama itu merasa cemas. Kedua ada pengaruh tidak bercantik gitu. Aku lebih kayak perawatan, susah mengurus karir. Yang ketiga itu ekonomi keluarga. Oke, ya. Tepuk tangan dari kelompok 1. Ya, lengkap ya. Ada dari segi sering membandingkan diri dengan orang lain, perasaan cemas. Lalu insecure itu ternyata ada di macam banyak bidang. Ada di bagian prestasi, fisik, terus ada ekonomi juga, dari segi ekonomi, terus juga merasa haus akan pengakuan atau pujian. Good job ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau? Ya, Ramira. Jadi saya akan menjelaskan yang udah ditulis sama foto saya, tapi foto dan ciri-ciri individu yang kurang percaya diri karena mengelompok kemampuan kurang dari individu. Oke. Ini kalau yang tadi di Sampai. sama kemampuan. Jadi di situ ada contoh dari sebenarnya mau agak ya, cuman nggak bisa ya. Contohnya itu kayak mana? Yaitu kemampuannya merasa kurang dari temennya yang walaupun latihan sama dan lain-lain. Ciri-cirinya kayak Mona. Oh iya, oke ya. Ya, Ramira memakai Mona untuk sebagai ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya merasa kemampuannya kurang padahal dari segi waktu latihan dan lain-lain sama gitu. Oke, sip. Terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Dia. Oke lah. Di sini kita mengambil contoh pertama itu ada tidak percaya diri akan diri sendiri, lebih spesifiknya mungkin kemampuan dan fisik ya. Untuk kemampuan tuh kayak ini gue bener gak sih ngelakuin ini, kok gue ngerasa ini kayaknya nggak bener deh. Terus kalau misalnya fisik tuh kayak kok gue pakai ini jelek sih, kalau dia tuh enggak gitu. Kayak Mona juga kayak dia kan bisa satu latihan gitu, tapi kok dia sendiri kayak merasa kok gue jelek gitu, kok orang lain kok dia bisa gitu, padahal sama. Terus yang kedua tuh ada membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya kayak kok dia bisa cantik, kok gue nggak bisa, kok dia padahal satu kelas tapi kok dia bisa pintar, gue nggak bisa enggak. Tapi sebenarnya menurut saya insecure itu memang setiap orang butuh insecure. Tapi kalau misalnya insecure-nya berlebihan mungkin bakal lebih ke jadi malah takut berbaur sama orang lain. Jadi iya. Tapi sebenarnya emang insecure butuh buat setiap orang biar merubah dirinya biar lebih baik aja sih. Oke, terima kasih. Udah, oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Ya, ini yang kedua. Faktor penyebab terjadinya seorang mengalami insecure. Yang tadi adalah contoh dan ciri-ciri. Sekarang apa sih faktor penyebab seorang itu bisa insecure? Ya, boleh silakan. Halo semuanya, aku Akila dari kelompok 1. Menurut kami, faktornya itu ada takut akan kegagalan dan penolakan. Misalnya kayak kemarin kita ada wawancara OSIS, kita juga pasti kayak, aduh takut nih gimana ya kalau gue nggak lolos, gimana kalau misalnya yang nggak keterima gitu-gitu. Terus ada sifat yang terlalu perfeksionis. Perfeksionis itu baik, tapi terlalu perfeksionis itu tidak baik, karena ketika kita di bawah orang lain, pasti kita akan ngerasa, kok gue bisa ya di bawah dia, kok gue nggak peringkat 1 ya, atau gue nggak bisa loh lebih baik dari dia gitu, dan yang lain-lainnya. Benar ya. Oke, terima kasih. Selain korban keluarga, korban tetangga juga ya. Iya. Lihat dong anaknya ibu itu gitu. Padahal kita mah nggak pernah bandingin ibu kita sama ibu orang lain ya. Oke, siap.
Next. Oke. Tadi ciri-ciri, terus faktor, sekarang ke dampak. Oke, kira-kira dampak orang yang mengalami insecure itu apa aja sih? Ya, boleh silakan diskusi lagi. Perkenalkan, saya Dani dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan perilaku seseorang yang mengalami insecure. Yang pertama, selalu merasa diri sendiri itu rendah daripada orang lain, payah, tidak berharga, dan ragu terhadap diri sendiri. Hal ini dikarenakan semisal kita berada di lingkungan orang banyak, namun ada satu orang tuh yang kita rasa itu lebih bagus, jadi kita tuh kayak ada dia mah nggak bisa apa-apa, jadi menurut gue yang bersih itu. Terus yang kedua, dipandang arogan oleh orang lain karena individu itu merasa sangat keras untuk mengikuti rasa keberanian mereka. Yang ketiga, takut mengambil keputusan karena kita itu merasa berlimpah bahwa kita mungkin kita kurang pantas atau nggak pantas mengambil keputusan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ya, oke. Selanjutnya siapa? Garin. Nanti yang belum kenal, saya Muhammad Garin Julian dari kelompok 2. Dampak perilaku seseorang mengalami insecure menurut kami ada 2 dampak, yaitu dampak negatif. Yang pertama, gangguan kecemasan. Biasanya orang-orang yang mengalami insecure akan sering merasa cemas dan selalu memikirkan hal-hal yang di luar insecure tersebut dan overthinking. Dan dampak positifnya, biasanya individu-individu yang maju akan selalu memperbaiki dirinya. Selama penilaian orang lain buruk terhadap dia akan memperbaiki keburukannya dia. Oke, terima kasih Garin, bagus banget loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aji Prasetyo, perwakilan dari kelompok 2. Jadi diskusi kami tentang tipsnya, yaitu yang pertama berusaha menerima diri. Jadi kita tuh harus menerima kekurangan kita. Kita tuh selagi kita punya kekurangan, kita juga punya kelebihan. Yang kedua, kita tuh harus belajar untuk bersyukur. Dan dengan bersyukur ini kita dapat mengurangi rasa insecure kita. Yang ketiga, yaitu kita dengan meninggalkan pergaulan yang toksik, cari pergaulan yang positif. Dengan kita mencari pergaulan yang positif ini, kita bisa mencari positifnya. Jadi kayak kita dapat dukungan gitu, karena pergaulannya positif sih. Yang keempat, berusaha untuk love yourself. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita bagaimana kekurangan kita harus tetap mencintai diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalina Melia, perwakilan dari kelompok 1. Pertama, prioritaskan diri sendiri. Kedua, jangan sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan terakhir, memberikan apresiasi dan reward kepada diri sendiri. Terima kasih. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya Aderin Doroti, perwakilan dari kelompok 4. Kalau untuk contoh dari kelompok kami, dari diskusi kami sama aja intinya kayak yang dikasih videonya nama Buzia. Yaitu dengan membuat jurnal apresiasi yang berisi tentang hal-hal positif yang berhasil kita lakukan setiap harinya. Dan aku juga pengen nambahin kalau yang kedua itu tuh kita mesti bahasanya gimana ya, mensyukuri hal. Misalkan kayak kita nggak bisa ngelakuin suatu hal kayak hal A, tapi kita harus bersyukur soalnya pasti ada hal positif ya kan. Itu kalau tentang hal positif dan hal negatif udah diatur sama Tuhan. Yang pokoknya kita harus bersyukur. Udah sih, itu sih. Udah, makasih. Terima kasih Aderi. Jadi tipsnya tadi yang Buzia tangkap adalah belajar untuk mencintai diri sendiri itu penting banget. Kalau kamu bisa sebegitu cintanya sama orang yang bukan diri kamu sendiri, misalnya pacar, atau nggak boleh pacaran ya? Oke, misalnya gebetan, atau idol K-pop kamu, atau pemain bola kesukaan kamu. Nah, ya kalau kamu bisa begitu mencintai orang yang bukan diri kamu sendiri, berarti kamu juga pasti bisa mencintai diri kamu sendiri. Itu yang paling utama, karena dengan kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu tidak akan membiarkan satu orang pun untuk menyakiti diri kamu. Ini deh. Oke, baru paling. Siapa yang mau membacakan?
Ya, Rania, boleh. Rani adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang ekonominya biasa saja. Tetapi kedua orang tuanya sangat menyayangi dan memberikan kasih sayang yang penuh. Tetapi hal itu tetap membuat Rani selalu merasa insecure dengan teman-teman dekatnya. Jessica yang selalu mempunyai barang bagus dan dipenuhi segala keinginannya. Tanpa Rani sadari bahwa Jessica tidak pernah mendapat perhatian dari orang tuanya karena selalu sibuk. Rani dan Jessica berteman dengan baik dan kebetulan mereka memiliki tanggal lahir yang sama. Jessica merayakan ulang tahunnya di hotel mewah dan mengundang Rani. Rani yang senang diundang ke hotel mewah pun antusias untuk datang walaupun dia tahu orang tuanya sudah menyiapkan kue untuk merayakan ulang tahunnya. Pada perayaan tiap lilin ulang tahun Jessica, orang tuanya belum juga hadir di situ. Akhirnya Jessica menangis dan membatalkan acara tersebut. Di saat itu Rani pun menyadari bahwa hidup sempurna itu memang tidak ada. Yang ada hanya bagaimana kita bisa bersyukur atas apa yang dia punya, itu keluarga yang menyayangi dia. Oke. Dia simpulkan secara singkat ya dari storytelling ini. Oke, dari storytelling ini kan ini sebenarnya relate juga kan sama diri kita bahwa kita ngerasa hidup dia kok enak banget ya dari segala hal tercukupi dan lain-lain. Benar kata Renya bahwa kita tuh jangan lihat bentuk sempurna aja atau medsos deh kan sebenarnya yang kita insecure tuh sebenarnya dari wadah medsos ya. Nah mungkin gak sih ada orang yang nge-share hal-hal kesedihan dia misalnya orang tuanya berantem di video ini nggak mungkin ya atau hal-hal negatif lainnya karena yang kita pengen lihat atau kita tonjolkan tuh hanya positive vibes-nya aja. Sedangkan kita nggak tahu bahwa mungkin ada orang yang juga iri sama kita dari misalnya kayak Jessica sebenarnya memang punya segalanya, tapi dia nggak punya hal mengenai tentang kasih sayang kedua orang tuanya. Yang Bu Zia sampaikan di sini adalah dengan kamu sibuk insecure dengan kekurangan kamu lupa bahwa kamu punya segala atau sesuatu yang sebenarnya diinginkan oleh orang lain juga, gitu ya. Oke, kesimpulan untuk pada pelajaran kita sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Jadi kesimpulan yang bisa aku dapetin dari pelajaran materi ini yaitu tentang dampak buruknya dari insecure. Ayo kita semua sama-sama kita mencintai diri kita sendiri supaya lebih baik nantinya. Oke, next ada sebuah quotes. Ya oke. Quotes siapa yang mau bacain? Ramira. Ya, Ramira boleh. Confidence isn't make you are better than anyone else. It's realizing that you have no reason to compare yourself to anyone else. Love yourself. Maksudnya tuh percayaan diri gak membuat kamu lebih baik dibanding orang lain. Itu membuat kamu menyadari kalau kamu tuh nggak ada alasan untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Itu sih yang aku dapat. Maksudnya adalah percaya diri atau pede itu bukan berarti kamu merasa lebih baik daripada orang lain. Enggak kayak gitu cara mainnya. Pede itu bukan berarti kamu lebih baik dari si A, tapi pede membuat kamu menyadari bahwa tidak ada satupun alasan untuk kamu bisa mengcompare diri kamu dengan orang lain. Satu-satunya yang seperti video udah ditampilkan, satu-satunya hal yang bisa kita compare adalah diri kita dengan diri kita di masa lalu. Entah itu 2 minggu yang lalu saat kita SMP, diri kita yang saat SD yang masih polosnya atau yang masih baik dari cara berbicaranya, sekarang kok muanku kayak kasar banget ya, toksik banget ya dan lain. Itu yang harusnya kamu compare. Karena dengan kamu mengcompare diri kamu dengan orang lain, kamu hanya membuat harga diri kamu atau self esteem kamu perlahan-lahan akan terkikis dan membuat kamu tidak berharga. Terima kasih untuk hari ini. Yang terakhir refleksi pembelajaran siapa? Adara ya? Oke. Di pembelajaran hari ini kita bisa dapat ambil mungkin yang pertama dari kata insecure. Mungkin sebelumnya kita kan setiap manusia selalu pasti memiliki rasa insecure yang memang sebelumnya nggak tahu, hanya tahu kata insecure dan nggak tahu pengertiannya. Dengan hari ini, pembelajaran hari ini kita jadi tahu mungkin penyebabnya atau enggak dampak yang bisa timbul dari perasaan insecure itu apa. Dan mulai sekarang dari kita semua jangan pernah insecure lagi karena masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terima kasih. Yang terakhir nanti ada link evaluasi proses hasil dari proses ini, hasil dan proses individu. Nanti kalian isi linknya, nanti Bu Zia kasih ke WA grup masing-masing ya. Oke, Bu Zia
tadi diawali dengan doa, sekarang ditutup dengan doa. Dara silakan.